Kembali lagi di Bincang MMA. Baru aja tadi UFC 302 Islam Makhachev lawan Dustin Poirier, UFC Lightweight Champion. Overall si UFC 302 ini cukup membosankan ya, karena dari fight awal nggak banyak finish fight, malah finish fightnya tuh malah nggak ada yang knockdown di sini. Main eventnya submission itu Jason Almeida sama Kevin Holland, nggak banyak fight. Tapi yang gue seru tuh Mikey Gall sama Basil Hafez. Menurut gue itu fight yang cukup seru di luar main event ya. Dan di match cardnya juga fightnya biasa-biasa aja sebenarnya. Ada oke sih Kevin Holland lawan Michael Olszewski, orang Polandia itu, sampai si tangannya ke bengkok gitu. Wah, sedih banget. Main eventnya juga cukup, dan diakui juga sama Sean Strickland bahwa boring fight. Si Paula Costa bener banget, dia yang gue kemarin bilang kalau Paula Costa itu untuk di level high level fighter, untuk di top rank championship level susah gitu. Dia dikalahin sama Robert Whittaker, mantan middleweight, dikalahin sama Israel Adesanya, dikalahin sama Sean Strickland, terus belum dia dikalahin sama Martin Vettori. Dia tuh memang bener kata si Strickland ya, jadi basic fighter, cuma yang dia eksplosif selagi ada momen-momen gitu. Gue sih sangat menunggu nextnya gimana, karena gue sih lebih pengen Sean Strickland lawan DDP, Dricus Du Plessis. Gue nggak tahu, tapi mungkin big money fightnya DDP lawan Israel Adesanya ya di Agustus. Tapi gue nggak tahu itu bakal kejadian, tapi mungkin pasti iya. Dan emang susah sih nama Israel Adesanya tuh namanya terlalu besar untuk nggak dijadiin contender gitu. Jadi udah pasti mungkin dia, dan mungkin nextnya DDP lawan Sean Strickland, atau yang menang dari Sean Strickland lawan Israel Adesanya 2 juga mungkin fight yang seru gitu. Tapi gue rasa DDP emang bagus sih. Dan gue lihat Paula Costa ini mungkin sudah waktunya, karena dia kelihatan banget di ronde pertama udah capek, dan dia kan 5 ronde, di ronde kedua tuh udah kayak kecapean. Dan terakhir kan Sean Strickland ngelihat di knockdown gitu beberapa kali, kayaknya emang waktunya dia coba move up deh ke light heavyweight gitu. Paula Costa, dia badannya kayak dia bisa kelihatan banget bedanya. Dia di mereka berdua middleweight 185, cuman kayaknya Paula Costa gede banget. Gue kalau lihat kayak mirip kayak Yoel Romero gitu kan. Yoel Romero badannya udah paling pas, dia emang light heavyweight gitu. Jadi mungkin seru sih ngelihat Paula Costa di kedepannya, karena dia udah kalah dari berapa fight, dia kalah terus kan. Dia sama Robert Whittaker kemarin udah cuma menang sama Luke Rockhold gitu. Jadi dia 3 pertandingan 2 kalah 1 menang. Menurut gue harusnya Paula Costa tuh move up ke light heavyweight. Dan di main event ada Dustin Poirier sama Islam Makhachev. Menurut gue ini fight yang seru banget. Gue kira awal-awal si easy fight buat Islam, karena awal udah di takedown, udah hampir di submission. Tapi Dustin Poirier belajar dari kesalahannya, belajar kalau dia lemah di rear naked choke. Dia kalah sama Khabib sama Charles Oliveira championship fight. Jadi sulit gitu. Jadi dia belajar lagi, dan kelihatan di ini Islam Makhachev dengan sangat PD-nya dia mau rear naked choke tapi gagal. Hanya yang seru adalah gue kira easy fight, ternyata enggak. Dan si Islam di ronde 1-3 mungkin masih stamina masih oke. Tapi dari corner Khabib bilang udah take down gitu. Dan di ronde kedua, ronde ketiga, si Islam beberapa kali si Dustin Poirier bisa defend takedown Islam. Beberapa juga ada berhasil di ronde ketiga kalau nggak salah. Dan gua kira si Dustin Poirier bakalan ngelakuin kayak Korean Zombie atau Max Holloway gitu. Korean Zombie waktu pas di Singapura Fight Night, atau Max Holloway di UFC 300 kemarin. Gua kira round 5 ini Dustin Poirier tuh udah take it or leave it langsung. Maksudnya
do or die mentality gitu. Jadi kayak udahlah ini kayak Korean Zombie, do or die mentality. Jadi dia yang open fight ya udah gitu. Cuman jadi kan kemungkinan menang bisa, kemungkinan kalah kayak Korean Zombie juga bisa. Cuman ternyata Dustin Poirier nggak ngelakuin itu. Di segi di championshipnya championnya Islam Makhachev menurut gue bagus banget. Dan Joe Rogan di si John Anik bilang kalau complete fighter, dan bener strikingnya bagus banget. Mungkin di fight ini dia nggak bisa knockdown si Dustin, tapi beberapa kali kena. Menurutku bagus banget si Islam. Orang-orang bilang dia wrestler, cuman Islam tuh stand up-nya bagus, wrestlingnya apalagi. Dan yang paling gue kaget ini DC sendiri yang bilang kalau Islam itu lebih kuat dan lebih perfect dari, misalnya lebih complete version of Khabib gitu. Waktu di ronde kelima yang dia ngambil kakinya terus diputar, terus si Dustin jatuh langsung di masuk dars gitu. Dan gue kira anjing bagus banget, karena untuk orang ngelakuin itu, Dustin Poirier itu bukan orang kecil ya, dia 155, mungkin dia fight di 180 gitu, 180 kan 80-an kilo, bisa diputar kakinya gitu orang lagi fight, terus dia muter sampai jatuh, terus dia, dan si lu lihat perhatiin Islam langsung masuk gitu, dan harus cepet banget kan gitu. Itu gila sih menurut gue, si Islam bisa ngelakuin hal gitu ke Dustin Poirier. Dan yang menarik adalah si di fight ini yang sama kayak gue bilang kemarin, Dustin Poirier kalah dan dia kayaknya mau pensiun, tapi kayaknya dia juga masih belum jelas, dia juga kayak masih mikir apa gue pensiun apa enggak gitu. Terus glove-nya juga nggak lepas, gue kira tuh glove-nya dia bakal ngelepas glove, cuma enggak. Cuman gue sih ada feeling dimana dia masih pengen ada satu fight gitu. Entah kalau dari ini kan ada McGregor balik, karena technically McGregor menang lawan Poirier sekali, Poirier menang lawan McGregor 2 kali, tapi kan satu kalinya kan Dr. Stoppage gitu. Jadi mungkin lebih seru Proof dan Conor McGregor sama ini, atau sama Poirier, atau Colby Covington atau Nate Diaz gitu. Menurut gua bakalan seru dan bakalan main event fight, dan ya kita lihat aja ke depannya. Tapi karir yang sangat bagus untuk Dustin Poirier, kalaupun dia ini fight terakhir dia. So exciting fight, selalu seru gitu nonton fightnya dia. Dan untuk Islam Makhachev nextnya dia katanya pengen double champion, jadi naik ke welterweight, dimana divisi welterweight ini sekarang Leon Edwards yang basically striker, cuman boring ya, dia terlalu well rounded gitu. Kemarin lawan Colby Covington juga ini, dan nggak begitu aktif gitu. Sementara si Islam kan aktif fighter. Jadi gua rasa kalaupun dia naik, Belal Muhammad lawan Leon Edwards di bulan Juli bulan depan, gue sangat menunggu. Dan tapi kan ada Arman, gue rasa sih kayaknya ya, kalau gue sih lebih pengen Islam lawan Arman, jadi settle score gitu. Jadi dia udah the most reign in lightweight, karena lightweight cuma 3 kan maksud. Jadi Benson Henderson, Frankie Edgar, kalau gue salah Khabib, siapa lagi ya, udah itu mereka 3 title defense, dan Islam Makhachev 3 title defense. Jadi belum pernah ada yang lebih. Menurut gue sih dia harus memantapkan namanya. Sayang banget kalau udah move up di tahun ini. Islam lawan Arman, dan udah lawan Arman mungkin di Abu Dhabi atau di sekarang bulan apa sih, bulan Juni ya, Juni, Juli, Agustus, September, mungkin Oktober di Abu Dhabi seperti biasa Islam Arman. Dan di Oktober, November, Desember, Januari, Februari, mungkin Februari, Maret sebelum puasa bisa dia fight di Las Vegas atau di mana Islam Leon Edwards, misalnya England atau di Riyadh bisa juga kan, bulan Maret tahun depan double champion. Gitu ya dari gue. Overall si UFC ini belum bisa se-excited gue sama si UFC 300, karena UFC 298, UFC 299, UFC 300 tuh bagus-bagus banget. Sekarang
ya oke lah, so-so lah untuk menghibur gue yang tiap weekend nonton UFC gitu. Jadi gue minggu bulan ini full UFC tiap minggu, dan lu bakal lihat konten gue tiap minggu ada 2 kali prediksi dan review. Minggu depan ada Jared Cannonier sama namanya lupa gue. 2 minggu lagi kita ada JK Saragih lawan Westin Wilson 15. Yes, finally. 22 UFC Riyadh, Robert Whittaker lawan Khamzat Chimaev, dan 29 tanggal 30 Juni Conor McGregor lawan Michael Chandler. Bakal seru banget gitu ya. Gue sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.